Perkenalkan, saya Tiffany Kris dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebagian dari kelompok saya yang berjudul Perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah misterius, serius karena memunculkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingginya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan di bawah umur serta mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang permasalahan perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum, metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan konsep deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Penyajian data berdasarkan analisa dengan metode deduktif. Dalam pandangan sosiologi, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi, salah satunya disebabkan karena adanya dispensasi yang diberikan oleh undang-undang. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mempertegas praktek perkawinan di bawah umur. Introduction. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk. Dilihat dari segi etnik, agama, istiadat, maupun golongan, karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan antar silang agama dan budaya. Secara etnis maupun golongan yang berbeda, perkawinan mempunyai nilai ibadah separuh dengan nilai agama. Perkawinan sama dengan perkawinan, yang mana secara etimologi perkawinan itu dalam bahasa Arab yang berasal. Pada dasarnya, perkawinan ini dilakukan untuk waktu selamanya. Namun, dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam arti, bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah-langkah dari usaha melanjutkan rumah tangga. Akibat dari perceraian tersebut, ayah juga bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kompilasi hukum mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam pasal 156D disebutkan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu 21 tahun. Komnas Perempuan bersama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi UU Perkawinan. Adapun beberapa pokok permasalahan yang diajukan yaitu: 1. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun. Yang kedua, tidak diskriminasi dalam pencatatan perkawinan di bawah naungan Departemen Agama. Yang ketiga, tidak diskriminatif terhadap hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, status dan hak anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan resmi. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebuah ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang sah, bahagia, kekal, dan bernilai ibadah bagi siapa yang melakukannya. Namun, tidaklah mudah untuk mencapai sebuah keluarga atau rumah tangga yang sebagaimana terdapat dalam pengertian tersebut, karena membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang sah, bahagia, kekal, dan memperoleh ibadah bagi siapa yang melakukannya harus melalui beberapa persyaratan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih banyak ditemukan bahwa orang menikah anaknya masih di bawah umur. Terdapat berbagai alasan yang digunakan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
Mereka merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun. Dari latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan di bawah umur dan mengapa terjadi perkawinan di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiari Cahyani. Sini saya akan membacakan slide selanjutnya. Dalam model jurisprudensi, tujuan hukum lebih mengutamakan kepada hasil sosial, lebih kritis dan lebih menuju kepada ilmu hukum yang sepertinya Black menerangkan bahwa apa yang menjadi inti dan metode dari sosiological model bisa diketahui muatan abstrak dan stereotip, tapi apa yang teramati dalam kebenaran. Sosiologi hukum membuat cabang khusus sosiologi yang memakai metode kajian yang lumrah dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Begitu juga kita ketahui sosiologi berupaya melihat sasaran kajian ilmu sosiologi. Maksudnya, sosiologi hendak melihat dan menafsirkan keadaan nyata dari objek itu. Selama yang menjadi objek sosiologi hukum adalah: pertama, sosiologi hukum mengkaji atau meneliti hukum dalam wujudnya atau government social control. Sosiologi hukum ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sosiologi hukum mengkaji atau meneliti suatu proses yang berupaya membangun warga masyarakat selaku makhluk sosial. Sosiologi hukum mengetahui eksistensinya semacam kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian, ruang lingkup sosiologi hukum. Dalam kemajuan sosiologi, terlihat kehendak bahwa ilmu tersebut dalam level pertama bisa dibedakan berdasarkan metode yang dipakai untuk mengamati masyarakat. Secara demikian, seolah-olah terlihat beraneka macam mazhab yang berlainan dalam dasar dan metode ilmiahnya. Pitirim Sorokin membedakan klasifikasi mazhab-mazhab sosiologi dengan cabang-cabangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sujono Sukanto, kaidah untuk mengerti hukum yang berjalan dan berlaku, hendaknya seseorang mengkaji gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung, dengan memeriksa proses-proses peradilan, angan-angan hukum yang aktif di masyarakat, misalnya tentang keadilan, aktivitas hukum semacam sarana pengendalian sosial, serta ikatan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin elusif dalam pengkhususan kehidupan yang semakin berkembang serta tumbuh memerlukan kontrol hukum juga perlu menyusul perkembangan yang seperti itu. Adapun ruang lingkup hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, landasan sosial dari hukum atau dasar-dasar sosial dari hukum. Contoh, bisa disebut misalnya berkenaan hukum nasional di Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila, menggunakan ciri-ciri musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan, berupa akibat dalam hukum terhadap fenomena sosial lainnya. Bisa disebut misalnya UU nomor 1 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga. Yang kedua, UU nomor 22 tahun 1997 dan UU nomor 23 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya. UU nomor 19 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya, dan UU mengenai pemilihan presiden secara langsung mempengaruhi gejala politik dan sebagainya. Karakteristik sosiologi hukum. Keistimewaan sosiologi hukum adalah gejala hukum yang di dalam masyarakat yang melahirkan penjelasan, deskripsi, pengungkapan, atau pembeberan. Di dalam masyarakat yang melahirkan penjelasan, deskripsi, pengungkapan, atau pembeberan, ataupun perkiraan karakteristik tinjauan di mana sosiologi hukum berupaya menyampaikan gambaran ataupun saat implementasinya dalam pengadilan, menelaah seperti apa manifestasi yang terjadi pada masing-masing tindakan hukum. Tinjauan sosiologi hukum untuk mendeskripsikan mengapa suatu sosial masyarakat itu timbul, faktor dan sebab yang berdampak atau sebagainya. Kemudian sosiologi hukum dipakai untuk mengkaji kesesuaian empiris berasal dari penyataan atau suatu berhubungan dengan peraturan hukum sehingga bisa memperkirakan suatu hukum yang tepat dan yang
tidak tepat dengan ketetapan masyarakat. Sosiologi hukum merupakan ilmu dari salah satu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis untuk mendalami hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Studi yang di atas memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, sosiologi hukum bermaksud untuk menyampaikan penjelasan kepada praktek-praktek hukum. Jika praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, implementasinya, dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana pelaksanaan yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum mencoba untuk mengartikan penyebab serta faktor apa saja yang mempengaruhi apa saja latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian, maka mempelajari hukum secara sosiologi adalah menginvestigasi tingkah laku seseorang dalam aspek hukum menurut Weber. Tingkah laku seseorang dalam aspek hukum menurut Weber adalah tingkah laku yang tampak dari luar saja, akan tetapi juga menerima penjelasan yang berasal dari internal, yang meliputi konsep-konsep tingkah laku seseorang. Jika di sini disebut tingkah laku hukum, tidak akan memisahkan antara tingkah laku yang sinkron dengan hukum ataupun menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Keduanya merupakan objek pengamatan dari ilmu ini. Yang kedua, sosiologi hukum selalu mengkuji kebenaran empiris dari suatu konstitusi atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khusus di sini adalah bagaimanakah kenyataannya dalam peraturan itu, apakah kenyataan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam peraturan. Perbedaan yang signifikan antara pendekatan tradisional yang normatif dengan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pendekatan tradisional normatif menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang pendekatan sosiologis senantiasa mengkuji dengan data empiris. 3. Sosiologi hukum tidak melaksanakan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mematuhi hukum dan yang tidak mematuhi hukum sama-sama mewujudkan objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih unggul dari yang lain. Fokus utama hanyalah pada mempersembahkan penjelasan kepada objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang seperti itu sering melahirkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin membetulkan pelaksanaan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi hukum tidak akan memberi penilaian tapi menghampiri hukum dari segi objektivitas semata-mata dan bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut. Kemudian definisi perkawinan di bawah umur. Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah, berarti al-jumu dan al-damu, yang artinya berkumpul atau meninggalkan mengumpulkan, sama-sama memasukkan dan digunakan arti bersetubuh, wa'id. Sementara menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk memiliki keturunan. Yang pelaksanaannya menurut ketetapan-ketetapan hukum syariat Islam. Di antara permasalahan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang perkawinan di bawah umur. Perkawinan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melampaui lembaga dispensasi nikah di pengadilan agama, kecuali dikenai sanksi moral, malahan sampai pemaksuan dari jabatan bagi seorang pejabat, seperti yang terjadi pada Bupati Garut, Aceng Fikri. Dari segi pelakunya, perkawinan di bawah umur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua adalah perkawinan sesama antara anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang yang telah dewasa menjurus ke arah sebagai eksploitasi anak yang bisa merusak pola pikir dan masa depan anak tersebut. Sementara perkawinan terhadap sesama anak di bawah umur cenderung dianggap
karena pergaulan. Cenderung dianggap karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di masyarakat, dan ini tentu lebih parah bagi masa depan anak yang melakukan perkawinan. Departemen Agama merancang undang-undang tentang perkawinan untuk membendung perkawinan di bawah umur secara jelas dan tegas. RUU ini membendung perkawinan di bawah umur secara jelas dan tegas. RUU ini memberikan sanksi denda sebesar 6 juta kepada pelaku perkawinan anak di bawah umur serta sanksi kurungan selama 3 bulan ditambah dengan sanksi 12 juta untuk penghulu yang mengkawinkan. Sekalipun anak di bawah umur, misalnya dengan wanita di bawah 16 tahun, mengakibatkan salah satu faktor penyebab terlambatnya laju pembangunan di Indonesia, akan tetapi masih membludak orang tua di Indonesia yang berprinsip bahwa seandainya anak perempuannya sudah mencapai umur di atas 20 tahun belum kawin akan menanggung anak perempuannya yang sudah mencapai umur 20 tahun belum kawin akan menanggung aib atau malu untuk keluarga karena belum kawin, berarti tidak laku. Perkawinan diizinkan jika pihak pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan juga ditemukan dispensasi nikah untuk anak yang masih di bawah umur di pengadilan agama sesuai berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang menegaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan hanya diizinkan jikalau pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Saya Syara Devesya akan melanjutkan materi tentang perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Menurut Andi Syamsu Alam, perpaduan antara pasal 7 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya klausul dispensasi, seperti dimaksud pada pasal 7 ayat 2. Sanksi bagi pelaku yang terlibat perkawinan di bawah umur ada dua jenis, yaitu sanksi bagi pelaku sebesar 6 juta dan sanksi untuk penghulu 12 juta, serta kurungan penjara 3 bulan. Dalam permohonan dispensasi, putusan pengadilan agama ada dua putusan, yaitu putusan mengabulkan dan putusan menolak. Oleh karena itu, adanya sanksi tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang, lebih baik jika ini tanpa dispensasi pengadilan dan tidak sekedar denda. Di Irak, bagi pengerar dijatuhkan pidana penjara. Meskipun terdapat perintah dan anjuran perkawinan tanpa adanya batasan umur, namun ada kadar perlunya kedewasaan untuk melakukan sebuah perkawinan untuk menghindari adanya hal-hal buruk. Hal ini sangat penting dengan hukum positif di Indonesia dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perihal perkawinan di bawah umur. Sesungguhnya tidak ada norma hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum kepada para pelaku atau orang yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Sekalipun dalam Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 2022 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menghindari kejadian perkawinan terhadap usia anak-anak. Walaupun pernikahan di bawah umur tidak serta-merta dipandang sebagai tindakan kejahatan menurut hukum, Undang-Undang Perkawinan yang menyodorkan dispensasi kepada kedua pasangan bagi yang belum cukup usia supaya bisa melakukan perkawinan dengan beragam sebab atas evaluasi hukum di muka persidangan. Lalu selanjutnya ada budaya. Dalam adat istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia, beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan di bawah umur bukanlah peristiwa yang langka dan dianggap hal yang biasa. Lebih-lebih dalam beberapa besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan seandainya anak perempuannya di usia muda telah melakukan perkawinan dengan seseorang laki-laki. Peristiwa ini berlangsung karena adanya adat istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut serta merajai pola pikir masyarakat. Masyarakat beranggapan tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Tidak ada menolak lamaran tersebut.
Lantaran jika lamaran tersebut tidak diterima, mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku atau tidak bisa mendapatkan jodoh. Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang telah berpacaran. Peristiwa tersebut lazimnya dapat ditemukan di desa-desa maupun beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaannya populer di perkawinan siri atau rahasia agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan kemudian hari. Selanjutnya ada budaya. Dalam adat istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia, beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan di bawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal yang biasa. Lebih-lebih dalam beberapa besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan seandainya anak perempuannya di usia muda telah melakukan perkawinan dengan seseorang laki-laki. Peristiwa ini berlangsung karena adat istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut serta merajai pola pikir masyarakat. Masyarakat beranggapan tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, demi mempunyai itikat bahwa seorang anak perempuan seandainya telah dilamar tidak dapat menolak lamaran tersebut, lantaran jika lamaran tersebut tidak diterima, mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku atau tidak bisa mendapatkan jodoh. Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang telah berpacaran. Peristiwa tersebut lazimnya dapat ditemukan di desa-desa maupun beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaan populer dengan perkawinan siri atau rahasia, agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan di kemudian hari. Dengan peristiwa demikian, pada pelaksanaan alasan yang sering digunakan untuk meyakinkan hakim agar mengizinkan surat permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama adalah karena anaknya sudah melakukan pertunangan serta syarat yang digunakan sesuai dengan hukum Islam yang telah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap, serta empiris. Dan dalam hal ini, pengadilan agama selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Lalu, ada sosial. Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan terkecil keluarga yang memaksa sikap pro dan sikap untuk mendukung. Sudah terbiasa dengan perkawinan di bawah umur. Apabila karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkatnya minimal perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang lumrah meremehkan masalah pergaulan bebas yang menjadikan perkawinan di bawah umur. Juga sering terjadinya karena ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami oleh orang yang menuaikan pernikahan di bawah umur, baik dari aspek kesehatan maupun psikologis. Karena alasan bagi para pihak terkait, baik dari aspek kesehatan dan dari segi keluarga maupun masyarakat sekitar. Di samping itu, pola dan paham sebagian masyarakat yang memandang bahwa adanya sebuah perkawinan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, padahal kenyataannya malah sebaliknya. Lalu, yang selanjutnya ada hukum. Apabila norma hukum berkenaan, batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik, maka konsekuensinya yang akan muncul yaitu di setiap tahun perkawinan usia dini akan mengalami jumlah penurunan. Akibat perkawinan di bawah umur timbul karena adanya jumlah faktor yang menimbulkan perkawinan dini seperti menjurus ke arah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, atau pencegahan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga wajib bagi seorang remaja memiliki tabiat yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan mencontohkan aturan hukum yang wajar sudah sangat diperhitungkan. Apalagi zaman modern seperti saat ini yang berhubungan seks saat pernikahan, bahkan seks bebas ataupun perkawinan di bawah umur menjadi suatu wabah yang sangat biasa dan dianggap sepele. Pernikahan di bawah umur seperti inilah dianggap sebagai peristiwa yang dianggap wajar dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.
Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan ditakutkan membawa dampak negatif yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan rumah tangga menjadi korban. Adapun akibat dari perkawinan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meskipun ada dampak positif dari perkawinan di bawah umur, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar akibat dari perkawinan di bawah umur membawa dampak buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Akibat buruk yang sering timbul yaitu karena belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Adapun dampak positif dan negatif dari perkawinan di bawah umur yaitu dampak negatifnya meningkatkan perceraian akibat pernikahan di bawah umur. Kedua, pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya risiko kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, secara medis, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda dengan berhubungan seks lalu menikah, kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap, maka dampak negatif yang sering akan timbul seperti terkena kanker rahim karena hubungan seks secara bebas ataupun karena berhubungan intim berganti-ganti pasangan. Keempat, sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat. Lalu, dampak positifnya ada memperjelas status perkawinan, memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur ayah, mendapatkan pengakuan yang baik dari lingkungan, terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat, dan terakhir menjaga dari perbuatan zina. Jadi itulah penjelasan kami terkait dengan materi perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.